Salam bagi kita semua. Beritaan firman Tuhan kita terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Matius 7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan judul tema yang akan saya angkat adalah pintu lebar atau pintu sempit. Begini beritaan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pembacaan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius atau yang biasa disebut Injil pertama yang ada di kitab Perjanjian Baru ini mengisahkan kepada kita agar kita terus berbuat sedemikian. Apa yang menjadi diri kita, apa yang menjadi diri kita baik, kita berikan kepada orang lain. Tentang apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kita lakukan terbaik untuk orang lain, kita lakukan kepada orang lain. Tetapi di sini kita akan membahas bahwasanya adalah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menyikapi tentang kehidupan alam semesta ini yang berhubungan dengan jalan, bukan jalan raya, bukan jalan kecil dan lain sebagainya. Tetapi di sini firman Tuhan berbicara bahwasanya jalan mana yang harus kamu pilih, jalan lebar atau jalan sempit. Gitu. Menjadi pertanyaan adalah jalan mana yang harus aku lalui, yang harus aku lewati. Tanya kepada dirimu, introspeksi kepada dirimu, yang mana harus aku ikuti. Kalau jalan lebar, bagaimana ya? Kalau jalan sempit bagaimana? Kita akan melihat status dari dan membandingkan jalan mana yang harus kita ikuti antara jalan lebar atau jalan sempit, pintu lebar atau pintu sempit. Yang kita mulai berasal dari pintu lebar. Kebanyakan orang pasti kita melalui kalau jalan raya pasti lebar, luas, banyak kendaraan, dan pastinya kalau mau ngebut tidak ada kendaraan lain pasti enak banget. Jadi jadi kencang banget itu, nggak ada yang terhalang dan sebagainya. Jadi jalan lebar itu aman gitu. Nah, tetapi itu di kehidupan kita. Bagaimana tanggapan Tuhan tentang firman Tuhan dari Matius ini tentang jalan lebar? Nah, jalan lebar atau pintu lebar sama saja, jalan lebar dan pintu lebar. Nah, kalau jalan lebar kan udah pasti nih jalannya luas, lebar dan lurus gitu, nggak ada hambatan. Nah, jadi pasti banyak orang, wah, ini jalan aman-aman aja, lebar, nggak ada masalah gitu ya kan. Jadi aman tentram. Tetapi jangan sampai berpikiran seperti itu. Kita harus lebih luas lagi, harus mengetahui tentang jalan lebar. Jalan lebar sendiri adalah sama seperti jalan menuju kesesatan. Apa yang dimaksud jalan kesesatan? Jalan kesesatan di sini adalah kamu boleh masuk ke dalam jalan ini. Kamu bebas, kita bebas masuk ke dalam jalan itu dengan ya tidak perlu hati-hati ngebut gitu, jalannya pun cepat, nggak ada masalah, nggak ada rintangan. Jadi ya ya enak-enak aja gitu, nggak ada masalah hidup. Wah, I'm free itu. Jalan lebar luas banget, wah banyak pemandangan dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua ada kesesatan yang sudah menghampiri di depan mata kita. Ya karena lebar. Lebar di sini adalah bukan karena eh, luas gitu biar kita jalan sana kanan kiri kanan lebar gitu. Bukan, tapi karena jalan lebar ini sendiri mengundang kita untuk masuk ke dalam penyesatan. Karena di jalan lebar sendiri kita akan bisa nantinya ujung dari jalan lebar itu adalah penyesatan. Yang namanya kalau kita masuk ke jalan lebar ini kita tidak memikirkan dosa gitu. Kita bukan tidak memikirkan dosa. Kita ya tidak memikirkan dosa. Jadi kita terus-terusan memikirkan dosa, terus-terus memikirkan masalah hidup. Jadi kayak apapun tugas dan sebagainya itu kayak misalnya 5 minggu lagi kok tugasnya.
Bukan, 2 minggu lagi kok tugasnya. Mending aku santai-santai aja dulu. Mending aku main game gitu, healing gitu dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu waktu itu berjalan dengan cepat begitu. Pada saat dia masuk ke jalan, wah sudah hampir deadline nih. Nah, jangan. Begitulah dia saat memasuki jalan penyesatan tersebut, jalan lebar tersebut. Nah, bagaimana dengan jalan sempit? Di dalam pemberitaan firman Tuhan, jalan sempit yang dimaksud adalah seperti layaknya di kehidupan manusia itu adalah kayak seperti gang-gang gitu. Jalan gang gitu. Kayak seperti pingin kalau jalan raya macet, jadi kita harus melewati jalan namanya jalan tikus atau jalan kecil, gang-gang gitu. Banyak yang mengira, wah kok dibawa Maps kok dibawa begini, kok dibawa Google Maps atau Kompas begitu, kok jalannya begini, kok nggak bisa nyampe-nyampe dong aku kalau gini sempitnya minta ampun jalannya, bagaimana aku bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu. Nah itu kalau kehidupan nyata. Kalau kehidupan di dalam firman Tuhan berkata bahwasanya jalan sempit ini adalah kita masuk melalui pintu sempit. Kamu bakalan yang namanya bakalan ditantang. Hidup kita itu bakalan kita ditantang. Bagaimana kita bisa menyikapi? Apakah aku harus bisa melepaskan dosaku? Aku harus bisa menghadapi tantangan yang diberikan Tuhan. Aku harus bisa dan yakin bahwa satu-satunya jalan untuk bisa menyelesaikan ini semua adalah dengan bantuan Tuhan. Begitu lagi dengan sebaliknya. Bagaimana introspeksi atau hidup kita? Apakah kita mau jika kita dipenuhi dengan tantangan, dengan yang namanya masalah hidup? Jika kita mau kita libatkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah, pasti akan selesai. Gitu. Kita tahu jalan sempit di dalam pemberitaan firman Tuhan adalah jalan yang berlubang-lubang, gitu, belok berkelok-kelok, gitu, kayak jadi susah jalan. Terus jalannya berlubang gitu tadi, berliku-liku, sempit banget kayak nafas susah banget. Nah, begitulah manusia. Pasti banyak yang nggak sanggup untuk memasuki jalan tersebut. Karena di dalam pemberitaan firman Tuhan di ayat 14 banyak yang memilih jalan lebar dibanding jalan sempit. Nah, seperti yang tadi jelaskan, sudah saya jelaskan jalan lebar dan jalan sempit. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi kepada kita semua, jalan mana yang harus kamu pilih? Jalan mana yang kamu ikuti? Kalau saya pribadi, pastinya jalan sempit dong. Karena jalan sempit membawa kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita, untuk tidak melakukan dosa lagi, untuk melakukan apapun tantangan itu kita selalu libatkan Tuhan. Pasti kalau kita melalui jalan sempit tersebut, ujungnya adalah bukan penyesatan, tetapi jalan menuju kedamaian, jalan menuju keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena jalan yang bersumber dari Tuhan itu adalah kita percaya kepada penyertaan Allah. Bagaimana sih penyertaan Allah kepada hidup kita? Apakah kita sudah mengenal akan Allah tersebut? Sama seperti saya berilustrasi atau bercerita bahwasanya ketika kelas waktu hari Jumat yang lalu, saya memasuki kelas mengantar ilmu teologi dan saya bertanya, bagaimana kita bisa mengenal diri kita kepada Allah dan bagaimana jalan yang benar yang berasal dari sumber manusia itu sendiri tentang pengetahuan tentang Allah. Banyak teman-teman saya yang berkata bahwasanya itu dari diri kita sendiri tentang pengetahuan kita tentang penyataan Allah begitu. Bagaimana sikap kita mengenal akan Allah itu dari mana gitu. Apakah khusus atau umum begitu. Bagaimana dengan teman-teman atau saudara seiman? Bagaimana teman-teman atau saudara seiman menyatakan diri Tuhan kepada diri kamu semua itu melalui umum atau khusus? Itu bisa jawabannya ada, bisa dijawab di dalam hati kita. Kembali lagi ke dalam topik yaitu jalan benar, pintu yang benar, pintu yang sempit dan pintu yang lebar atau jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Nah, banyak orang yang udah berdosa pasti dia banyak melalui jalan lebar gitu. Banyak orang yang beranggapan wah jalan lebar asik 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 yo lurusnya minta ampun jadi cepat sampai tujuan. Banyak sekali lagi saya sampaikan ujungnya ada penyesatan dan sedikit orang yang memilih jalan sempit karena dia tahu kalau aku melalui jalan sempit hidupku aku tidak akan berarti. Makanya mereka banyak lari ke jalan yang namanya jalan lebar begitu. Oleh sebab itu, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwasanya kepada kita sekali lagi saya katakan
jalan mana yang mau kamu ikuti. Jalan lebar, pintu lebar, atau jalan sempit, atau pintu sempit. Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kamu percaya kepada iblis? Apakah kamu percaya kepada Tuhan? Apakah kamu percaya kepada jalan kebenaran iblis? Atau apakah kamu percaya kepada jalan kebenaran Tuhan? Semoga pemberitaan firman Tuhan ini menyadarkan kepada kita semua untuk menyatakan diri kita. Menyatakan penyataan Allah kepada diri kita itu sungguh luar biasa. Bahwasanya Allah sungguh luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia mau kita hidup di dalam keselamatan dan kebenaran. Dan Tuhan tidak mau kalau kita hidup di dalam penderitaan atau dosa. Oleh sebab itu, janganlah memilih jalan yang lebar, maka jika kamu memilih jalan yang lebar, maka hidupmu akan sesat. Tetapi jika kamu memilih jalan yang sempit, maka kamu akan bisa menghadapi yang apapun segala pertantanganmu itu. Jika dilibatkan Tuhan dalam permasalahan, pasti Tuhan akan bantu dan kamu akan mendapatkan yang namanya masalah-masalah semua itu akan hangus dari dirimu dan kamu akan memperoleh keselamatan dan kedamaian yang datang daripada Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa berguna kepada kita semua dan selamat beraktivitas. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini berguna bagi kita untuk menyadarkan kita kembali. Untuk kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.